Warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar ibu-ibu? Baik. Baik, sehat? Sehat. Apa kabar? Baik. Baik. Baiklah, pada hari ini kita melaksanakan pertemuan bulanan secara rutin. Saya ucapkan terima kasih kepada Ibu Yulia telah menyediakan tempat dan waktu untuk kita melakukan pertemuan bulanan T2K2 pada siang hari ini. Puji syukur, marilah kita panjatkan kehadiran Allah Subhanahu wa Ta'ala yang mana berkat rahmatnya sehingga kita dapat berkumpul bertatap muka pada siang hari ini dalam acara pertemuan bulanan P2K2 kita pada bulan ini. Baiklah, untuk membuka acara kita, marilah kita sama-sama melapaskan lapas basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Ibu-ibu, kenapa ini lesu? Lesu? Banyak pikiran. Kalau banyak pikiran, kita ice breaking dulu ya sebelum memasuki materi kita pada siang hari ini. Ayo kita berdiri sama-sama. Kita bernyanyi dulu ya. Masih ingat kupu-kupu, lagu kupu-kupu? Ingat. Kalau ingat kita mulai ya. Ayo. 5 jari tangan kananku, 5 jari tangan kiriku, digabung jadi satu, semuanya 10. Jadilah kupu-kupu, kupu-kupu terbang tinggi. Bunga-bunga dihiasi, sayapnya ini sungguh indah sekali. Kupu-kupu cantik sekali. Satu kali lagi ya. Ayo, 1, 2, 3. 5 jari tangan kananku, 5 jari tangan kiriku, digabung jadi satu, semuanya 10. Jadilah kupu-kupu, kupu-kupu terbang tinggi, bunga-bunga dihiasi, sayapnya warna-warni, sungguh indah sekali. Kupu-kupu cantik sekali. Ya, terima kasih ibu-ibu. Mari kita duduk kembali. Baiklah, pada pertemuan kali ini kita akan membahas tentang kesejahteraan lansia. Sebelum kita memasuki materi kita hari ini, Ibu Mega mau tanya dulu, bulan kemarin kita membahas tentang apa? Penyandang disabilitas. Penyandang disabilitas. Kira-kira Ibu Yuyun, apa itu penyandang disabilitas? Orang yang tidak bisa melakukan pekerjaan apapun. Ya, jadi orang yang tidak bisa melakukan pekerjaan apapun. Jadi makan, minum, semua yang dilakukan aktivitas dari disabilitas ini dibantu oleh orang lain. Ya, jadi kita tidak bisa mengucilkan penyandang disabilitas karena hak disabilitas ini juga sama. Itu untuk materi kita bulan lalu. Nah, sekarang kita membahas masalah kesejahteraan lansia. Untuk membahas tentang kesejahteraan lansia, di sini saya mempunyai sebuah puisi. Ini tentang surat untuk anakku, ya. Jadi kita simak sama-sama. Di sini saya bacakan ya. Anakku, ketika aku menjadi tua, silakan disimak ya ibu-ibu. Aku berharap kamu akan bersabar padaku. Kalau aku memecahkan piring, aku menumpahkan sup di meja, karena penglihatanku yang berkurang. Aku berharap kamu tidak memarahiku. Orang tua itu sensitif, selalu merasa bersalah ketika ada suara meninggi.
silakan disimak ya. Ketika pendengaranku memburuk dan aku tidak mendengar apa yang kamu katakan, aku berharap jangan memanggilku Tuli. Tolong ulangi apa yang kamu katakan, atau tolong tuliskan saja, maafkan aku anakku. Aku semakin tua ketika lututku menjadi lebih lemah. Aku berharap kamu memiliki kesabaran untuk membantuku bangun, seperti bagaimana aku membantumu saat engkau masih kecil. Belajar bercara berjalan. Aku berharap kamu mau bersabar denganku ketika aku terus mengulang-ulangi kalimatku sendiri seperti kaset rusak. Aku berharap kamu tetap mau mendengarkanku. Tolong jangan mengejekku atau bosan mendengarkanku. Apakah kamu ingat ketika kamu masih kecil? Dan kamu menginginkan sebuah balon? Kamu terus saja mengulangnya sampai kamu mendapatkan apa yang kamu impikan. Maafkan juga atas aroma tubuhku, aroma orang rentah. Tolonglah jangan memaksaku untuk mandi. Tubuhku lemah. Orang-orang tua mudah sakit ketika kedinginan. Aku berharap aku tidak mengotorimu. Apakah kau ingat ketika engkau masih kecil? Aku dulu sampai mengejar-ngejarmu karena kamu tidak ingin mandi atau makan. Aku berharap kamu bisa bersabar denganku. Ketika aku selalu rewel, ini semua bagian dari menjadi tua. Kau akan mengerti ketika engkau menjadi tua. Dan jika engkau memiliki waktu luang, aku berharap kita bisa bicara, walau hanya seberapa menit saja. Aku selalu sendirian di sepanjang waktuku, dan tak ada orang yang bisa diajak untuk mengobrol. Aku tahu kamu sibuk dengan pekerjaanmu. Tapi bisakah sediakan waktumu untukku? Aku akan berbisik padanya untuk memberkatimu, karena engkau telah mencintai ibu dan ayahmu. Ibu dan ayah. Ya, jadi itulah tadi ibu-ibu puisi surat untuk anakku, ya. Jadi dari puisi tadi sudah disimak ibu-ibu? Sudah. Kalau sudah disimak, ini saya ingin bertanya, hal apa saja yang didapat dari puisi tersebut? Kira-kira Ibu Yuhana, ya Bu, gimana? Pesan ibu kepada anaknya, ketika ibu sudah tua, jika dia memecahkan piring, aku menumpuk sup di meja, tolong jangan marahi dia. Jangan marahi aku. Jadi ketika ibu ini sudah tua, sudah menumpukan sup-sup di meja makan, tolong jangan marahi saya. Pesan
ibu kepada anaknya. Selain itu, pesan apa lagi yang didapat dari puisi tersebut? Ibu Yulia gimana, Bu? Orang tua itu sensitif. Ketika mendengar suara tinggi, dia selalu merasa salah. Ya, jadi orang tua itu sungguh sangat sensitif. Jadi ketika kita berbicara dengan suara yang tinggi, maka dia merasa bersalah. Nah, selain itu, apa yang kita dapat dari cerita puisi tersebut? Ibu Yuyun, gimana, Bu? Ketika pendengaranku memburuk dan Ya. aku tidak mendengar, jangan berharap memanggilku tuli. Ya, jadi pendengaran orang dewasa itu sudah tidak jelas lagi. Ketika dia sudah tidak jelas lagi, dia meminta tolong, jangan panggil dia seorang tuli, ya. Kemudian pesan, ada nggak pesan lain selain itu, masih ada lagi? Ya, Ibu Yuhana, apa, Bu? Ketika lututku menjadi lemah, aku berharap kamu membantuku untuk bangun Ya, kembali, Ya, sebagaimana aku membangunkan kamu di masa kecil. ya, jadi ketika lutut ini sudah tidak berdaya lagi, ibu ini berharap kepada anaknya untuk membangunkan dia kembali, sebagaimana dia membangunkan anak-anaknya di waktu kecil. Ya, kemudian Ibu, apalagi Bu, ada yang pesan kita dapatkan dari puisi tersebut selain itu? Ya, silakan Ibu Yuyun. Bila saatnya tiba dan aku berbaring di tempat tidur, aku berharap kamu bersabar merawatku. Ya, jadi ketika dia sudah berbaring, dia berharap kepada anaknya untuk bersabar merawat dia dengan sepenuh hati. Jadi isi cerita tersebut, video tersebut, ini surat untuk anakku, ini pesan untuk ibu terhadap anaknya ketika di masa tua, tolong peliharalah dia. Ya. Jadi itu tadi poin-poin yang dapat kita dapat dari cerita puisi tersebut. Sekarang kita tepuk hebat dulu ibu-ibu ya. Ibu-ibu ini hebat bisa memetik puisi dari cerita surat untuk anakku. Masih ingat tepuk hebat? Oh, kalau ingat, mari kita sama-sama tepuk hebat. Ayo, tepuk hebat. Hebat, hebat. Hebat, hebat. Hebat. Ya, jadi ibu-ibu ini ibu yang sangat hebat karena sudah memberikan poin-poin dari video tersebut. Kemudian kita ulas kembali poin-poin yang sudah kita pelajari, bahwa lansia itu sebenarnya bukan beban, ya. Jadi lansia itu semua orang bisa kita temui di masa depan. Mari kita memperbaiki atau memperlakukan lansia ini sebaik mungkin, karena kita sama-sama akan memenuhi atau menemui untuk hari tua esok. Kemudian selain itu, mari kita berikan dukungan dan semangat kepada lansia agar lansia ini tetap bahagia. Ya, jadi bimbinglah lansia ini sebagaimana kita membimbing anak kita dari kecil sampai dewasa. Kemudian lansia itu harus bersehat dan bahagia. Jadi makanan-makanan itu silakan berikan makanan-makanan seimbang, ya. Jadi jangan dibeda-bedakan antara anak dengan lansia, karena posisinya lansia ini juga manusia. Sebelum kita mengakhiri pertemuan kita pada siang hari ini, di sini saya ingin bertanya, apakah semua dibicarakan pada pertemuan ini penting untuk kita lakukan? Kira-kira gimana, Bu? Penting nggak kira-kira tentang lansia? Kenapa penting, Ibu Yuhana? Penting karena kita semuanya akan menjalani hari tua. Ya, sangat penting karena kita semua di sini akan menjalani hari tua. Selain itu apalagi, Bu Yuyun? Sangat penting untuk merawat orang tua yang sudah tua. Sangat penting untuk kita merawat orang yang sudah tua, seperti contohnya ibu kita, saudara-saudara orang tua kita. Ini sangat penting untuk kita rawat.
Ya, apakah kita harus mempraktekkan di rumah kira-kira dari pertemuan ini untuk merawat lansia? Perlu tidak kita mempraktekkan di rumah? Perlu. Perlu. Kira-kira siapa? Ibu Yohana ada orang tua di rumah yang Ada. sudah lansia? Ada. Kira-kira gimana menurut Ibu Yohana merawat orang tua yang sudah lansia itu? Sangat sulit. Sangat sulit. Kenapa, Bu? Ya, kalau pendengarannya kurang, Oh, kita harus iya. bersabar Iya. ya. Jadi kita harus bersabar Bersabar. mengulang-ulangi ya. Jadi menurut Ibu Yohana mempraktekkan merawat orang yang sudah lansia di rumah itu sangat sulit karena kita harus mempunyai ekstra yang sabar ya. Ya, itu benar sekali. Jadi dari pembelajaran kita pada hari ini, silakan kita praktekkan di rumah bagaimana kita menjaga orang yang sudah lansia. Kemudian mari kita perlakukan mereka sebaik mungkin ya. Dari cara kita membimbing beribadah, makan dan lain sebagainya. Kira-kira